kakinya itu karena ibunya ini seorang pekerja keras begitu. Jadi Masya Allah kata anaknya, ini buat lotion untuk kaki ibu supaya surgaku tidak pecah-pecah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika seorang laki-laki datang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, kepada siapa ya Rasulullah aku harus berbakti? Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, ibu. Laki-laki itu bertanya lagi, kemudian siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan kata-kata yang sama, ibu. Ditanyakan lagi oleh dia, kepada siapa kau harus berbakti? Maka Rasulullah SAW mengatakan, ibu. Lalu yang keempat ketika dia bertanya, kemudian siapa lagi? Nabi SAW baru menjawab, ayahku. Sebagian memaknai kalau dengan sabda Rasulullah SAW ini berarti bakti kepada seorang ibu 3 kali lipat dibandingkan bakti kepada seorang ayah. Tetapi kalau saya ingin menambahkan sedikit faidah bahwa bukan cuma jumlahnya, tetapi urutannya itu punya makna. Kalau cuma dimaknai 3:1 itu kan cuma jumlahnya. Sedangkan ini ada urutannya. Ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu, baru kemudian ayahmu. Maka analoginya bukan jumlah saja, tetapi ada urutan. Saya menganalogikan seperti kejuaraan olahraga. Jadi medali emas, medali perak, medali perunggu itu disapu bersih oleh ibu, bapak hadiah hiburan. Juara 4. Ya, hadiah hiburan itu payung cantik gitu ya. Tapi mudah-mudahan payung cantiknya menabiri dari api neraka. Jadi ini bukan cuma jumlahnya, tetapi juga urutannya, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kedudukan kepada seorang ibu itu ya, medali emas, perak, perunggu disapu bersih, bapak-bapak hadiah hiburan. Itu. Ini sebagai ibu. Setelah sebagai ibu, maka ada sebagai istri. Kalau sebagai ibu diletakkan surga di bawah tapak kakinya. Kalau sebagai ibu, bakti untuknya itu medali emas, perak, perunggu, sedangkan bapak-bapak hadiah hiburan. Maka kalau sebagai istri, Allah meletakkan kehormatan seorang laki-laki dalam bagaimana dia memperlakukan istri. Maka Rasulullah SAW mengatakan, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Kata Nabi SAW, yang terbaik di antara kalian, wahai para lelaki, adalah yang paling baik kepada istrinya. Kata ahli, itu makna sempitnya istri, meskipun makna luasnya keluarga. Yang terbaik di antara kalian, wahai para lelaki, adalah yang paling baik kepada istrinya. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku adalah, tanpa congkak, tanpa sombong, beliau memberikan suri teladan, aku adalah yang terbaik dalam memperlakukan istriku. Maka kita bisa melihat di dalam sirah bagaimana Rasulullah SAW memperlakukan istri-istri beliau dengan penuh rasa hormat, dengan penuh kemuliaan. Bagaimana beliau memuliakan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha yang rela berkorban, yang memberikan segala harta dan jiwanya untuk perjuangan beliau. Maka demikian pula beliau memperlakukan ibunda kita Aisyah. Beliau tidak suka kalau ada di antara istrinya dilanggar kehormatannya, meskipun itu oleh istri yang lain. Suatu ketika ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha karena cemburu itu mengungkapkan kalimat, ya Rasulullah, cukuplah engkau ketahui Sofia itu gini-gini. Dalam syarah hadisnya dijelaskan bahwa yang dimaksud di situ ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha itu merendahkan soal tinggi badan. Jadi ya intinya mengejek tinggi badannya ibunda kita Sofia yang di bawah rata-rata begitu. Tapi Nabi SAW menanggapi dengan kata-kata, wahai Aisyah, kamu baru saja mengucapkan satu kalimat yang seandainya kalimat itu jatuh ke lautan, niscaya bisa mengubahnya. Mengubah lautan itu maknanya gimana? Mengubah dari suci menjadi najis. Padahal andaikan semua bangkai dimasukkan ke dalam lautan, lautan itu tidak bisa dinajiskan oleh bangkai-bangkai yang ada di dalamnya.
Tetapi Rasulullah SAW mengatakan dengan perkataan itu bisa menajiskan lautan. Jadi ghibah terkait perkara yang tidak disukai oleh orang yang dibicarakan itu suatu perkara yang sangat besar. Ini hal yang menjadi pelajaran juga. Sebagaimana juga tentang ibunda kita Sofiyah, pernah ibunda kita Sofiyah radhiyallahu anha mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mereka memanggil saya sebagai woi gadis Yahudi. Woi gadis Yahudi," karena beliau dari Bani Israel. Maka Nabi SAW untuk membela kehormatan istri beliau mengatakan kepada ibunda kita Sofiyah, "Wahai Sofiyah, katakan kepada mereka, ayahku Harun alaihissalam, pamanku Musa alaihissalam, suamiku Muhammad alaihissalatu wassalam, maka wanita mana yang lebih mulia daripada aku?" Jadi kalau kamu diejek sebagai gadis Yahudi, katakan kepada mereka, ayahku Harun, pamanku Musa, suamiku Muhammad alaihissalatu wassalam, maka siapa yang lebih mulia daripada aku? Demikian pula Nabi SAW itu ketika bersabda, sesungguhnya wanita itu tercipta dari tulang rusuk yang sebelah kiri dan tidak ada yang lebih bengkok daripada tulang rusuk yang sebelah kiri. Beliau kemudian mengatakan, maka wahai para lelaki, jika kalian memaksa untuk meluruskan seorang wanita, itu akan membuatnya patah. Kamu akan mematahkannya, tapi kalau kamu membiarkannya maka dia akan tetap bengkok. Maka bagaimana caranya meluruskan tanpa mematahkan? Nah, itu ada sebuah buku tebal, judulnya Bagaimana Cara Memahami Wanita. Tebal sekali buku itu. Ketika dibuka dari halaman terdepan sampai halaman paling belakang, putih semua, bersih. Penulisnya juga bingung bagaimana caranya memahami wanita. Jadi, buku sudah setebal itu tetap tidak bisa menjawab pertanyaan. Jadi satu riwayat yang ini diriwayatkan oleh ibunda kita Aisyah maupun juga diriwayatkan oleh ibunda kita Ummu Salamah radhiyallahu anha. Jadi ceritanya ada beberapa tamu datang menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketepatan pada saat itu Nabi SAW menerima mereka di rumah ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kalau secara fikih ketat sebenarnya laki-laki itu nggak punya rumah, karena Rasulullah itu nggak punya rumah. Yang punya rumah istri-istrinya. Maka disebut ini rumah Aisyah, ini rumah Sofiyah gitu ya. Ini rumah Ummu Salamah, ini rumah Zainab, ini rumah Ummu Habibah. Itu rumah-rumah istri Rasulullah. Rasulullah rumahnya mana? Gak ada, karena beliau numpang di rumah-rumah istrinya. Jika ada salah satu negara itu yang memberlakukan hukum ketika laki-laki dan perempuan menikah, suami wajib menyediakan rumah, lalu rumah itu diatasnamakan istri. Dan ini untuk mencegah kedoliman ketika nanti terjadi perceraian, lalu suami mengatakan kamu harus pergi dari sini. Rumah siapa? Atas nama siapa? Dalilnya karena Rasulullah gak punya rumah, yang punya rumah istri-istri beliau. Tapi ini ijtihad, tidak harus diikuti. Jadi ketika tamu-tamu ini ada di rumah ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, ngobrol dengan Nabi SAW, berbincang asyik. Ibunda kita Ummu Salamah rumahnya seberang, dan beliau ini karena memang perempuan yang sangat berpengalaman, perempuan terhormat yang memiliki segudang pemahaman tentang bagaimana bangsawan Quraisy itu seharusnya berlaku. Jadi beliau pakar etika dan etiket di kalangan perempuan Quraisy. Ini dari tadi tamunya duduk ngobrol sama Rasulullah kok nggak disuguh, kok nggak dikasih hidangan yang disajikan kepada mereka. Kan kasihan, lama dari tadi ngobrol sama Nabi nggak disuguh. Maka kemudian Ummu Salamah berinisiatif. Beliau siapkan makanan dalam sebuah piring besar. Dia panggil jariyahnya, kemari kamu antar ini kepada Rasulullah dan para tamunya di rumah Aisyah. Sama jariyahnya diantar, kemudian diletakkan di hadapan Rasulullah SAW dan para tamu. Kemudian Nabi SAW merasa sangat berterima kasih, bersyukur, sehingga beliau wajahnya berseri-seri. Kemudian sudah itu beliau berdoa, mendoakan kebaikan untuk Ummu Salamah dan jariyahnya ini.
dan berulang kali mengucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairan kepada mereka. Lalu jariah ini pulang. Kemudian Nabi SAW bersabda kepada para tamu, tafadholu kulu, monggo silakan makan, silakan makan. Ketika tamu-tamu ini sedang mengulurkan tangannya untuk mengambil hidangan, ibunda kita Aisyah keluar dari biliknya. Apa yang ada dalam hati beliau? Satu, perasaan bahwa kedaulatannya dilanggar. Ini rumah saya, wilayah kekuasaan saya. Siapa yang berani memberi hidangan kepada tamu di rumah saya tanpa seizin saya? Ya, ini soal pelanggaran teritori, pelanggaran kedaulatan. Rumah saya, tamu saya, kok ada yang berani ngasih hidangan tanpa seizin saya, tanpa screening saya? Ya kalau aman, kalau ada apa-apa gimana gitu kan? Yang kedua, ibunda kita Aisyah merasa cemburu. Kok tadi didoakan bagus betul doanya yang dibaca Rasulullah untuk Ummu Salamah dan juga jariyahnya itu, kok doanya bagus betul, aku belum pernah didoakan seperti itu. Marah dan cemburu, ibunda kita Aisyah mendekat ke piring yang dipegang oleh para tamu itu, yang sedang mereka hendak ambil hidangannya. Karena cemburu yang luar biasa dahsyat, beliau pun memukul piring itu sampai piring itu kemudian jatuh lalu pecah berantakan. Jadi jangan terlalu sering menyimpulkan rumah tangga kita bermasalah kalau belum ada peristiwa seperti ini. Insya Allah rumah tangga kita masih baik-baik saja. Wong ini saja baik-baik saja gitu. Rasulullah, istrinya banting piring di depan, pecah berantakan, hidangannya berhamburan. Habis itu ibunda kita Aisyah masuk lagi ke kamar. Ya kalau bayangan sekarang, kalau pintunya berat bisa dibanting. Marah. Nah, disinilah kita belajar ketika Rasulullah bersabda, kalau kamu memaksa meluruskannya, maka akan patah. Kalau kamu membiarkannya, maka dia akan tetap bengkok. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Kalau Rasulullah berdiri, berkaca pinggang, marah-marah, nuting-nuting, kemudian mengatakan, istri nggak tahu diri. Apa maksudnya ini? Ini namanya mematahkan. Nggak bisa. Suami nggak boleh memperlakukan istri seperti itu, karena aku dan kamu sudah menjadi kita. Kehormatan istri, kehormatan suami. Mereka sudah satu pihak, gitu ya. Jadi kalau ada suami kok merendahkan istrinya, dia merendahkan pilihannya sendiri, seleranya sendiri. Kalau ada istri kok merendahkan suami, dia merendahkan pilihannya sendiri, dirinya sendiri. Itulah kenapa dalam Al-Quran hubungan suami istri digambarkan, bahkan digambarkannya di ayat tentang puasa. Hunna libasul lakum wa antum libasul lakum. Mereka adalah pakaian bagimu, kamu adalah pakaian bagi mereka. Apa fungsi pakaian? Satu, fungsi pakaian itu melindungi dari bahaya, dari panas, dari hujan, dari angin, dari dingin, dari duri, dari sengatan binatang, dari berbagai hal yang kemudian bisa melukai. Jadi kalau suami dan istri, maka dia harus saling melindungi, menjaga dari bahaya. Kalau suami dan istri kok sudah saling membahayakan, dia sudah kehilangan makna hunna libasul lakum wa antum. Yang kedua, fungsi pakaian untuk nutup hal yang tidak pantas dilihat orang. Aib, aurat ditutup supaya tidak dilihat orang. Maka sama, suami dan istri juga punya tugas untuk menutup aib pasangannya agar jangan sampai diketahui orang. Kalau sudah ada suami atau istri kok membuka-buka aib pasangannya, menceritakan aib pasangannya kepada orang lain, masalah. Karena dia kehilangan makna hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Karena dia seperti membuka pakaiannya, menelanjangi dirinya sendiri, menampakkan auratnya sendiri. Yang ketiga, fungsi pakaian memperindah, mempercantik, menjadi perhiasan. Suami istri itu saling memperindah, memperbaiki. Duluan belum punya istri, bajunya merah, celananya biru gitu, nggak nyadar bahwa itu kayak Spider-Man. Kalau sudah punya istri, istrinya mengingatkan, bang, nggak matching bang gitu. Insya Allah beda gitu. Ini saling memperindah satu sama lain. Nah, Rasulullah SAW memberikan contoh tentang itu, bagaimana beliau kemudian tidak mematahkan istrinya. Beliau silent dulu ketika istrinya marah. Karena perempuan itu ketika marah, dia tidak sedang mengungkapkan fakta.
Dia tidak sedang bicara atau bertindak berdasarkan kenyataan. Itu adalah perasaannya. Dan perasaan itu sangat temporer. 5 menit, 10 menit lagi bisa berubah. Tenang. Nanti akan ada contoh yang lebih ekstrim, nanti kita ceritakan. Di dalam kisah ini, abang, kakak, ayah, bunda yang dirahmati oleh Allah SWT, lalu Rasulullah SAW apa yang dilakukan? Ini tindakan lelaki. Lelaki itu solutif. Seperti apa solutifnya Rasulullah SAW? Beliau mengambil pecahan-pecahan piring, menyatukannya sedapat mungkin, kemudian alhamdulillah, ya Allah, bismillah. Beliau mengambil makanan yang berhamburan, yang kotor dibersihkan dengan ujung baju beliau, ditaruh lagi di atas piring, kemudian beliau bersabda, "Kulu wal afu gharat ummukum." Monggo, silakan dimakan. Maaf ya, itu ibu kalian semua cuma sedang cemburu saja kok. Aliswel. Ini jangan panik. Itu cuma cemburu saja. Meskipun kalau saya yang jadi tamu beliau, ngeri juga ya cemburunya gitu. Dalam hati begitu. Makanya ikhwan-ikhwan itu yang bermimpi pengen punya istri selevel ibunda kita Aisyah, kira-kira kuat gak kalau istrinya begini? Itu ibunda kita Aisyah. Dan Rasulullah SAW itu seperti itu. Solutif. Ulu wal afu warat umukum. Gak ada bohong di sini. Beliau inilah lelaki. Lelaki itu kalau bicara fakta. Istrinya ini cemburu, itu aja. Ekspresinya tadi banting piring, itu karena cemburu. Gak ada yang direndahkan. Ini semua bicara fakta. Yang berikutnya, makanya ada ulama beri nasihat, jangan terburu-buru menghukum orang yang kita sayangi kalau dia itu bertindak melakukan kesalahan, tapi kesalahan itu disebabkan cintanya kepada kita. Ibunda kita Aisyah itu banting piring, alasannya karena cemburu. Cemburu itu karena cinta. Maka jangan buru-buru dihukum. Kalau pasangan kita, orang yang kita sayangi melakukan kesalahan karena sayangnya kepada kita. Orang yang melakukan hal yang kasar kepada orang yang disayangi, itu hitung mundur. Ada yang hitung mundurnya mulai 10, ada yang mulai 5, 4, 3, 2, 1. Nyesel pasti. Budak-budak pernah jewer anak, marahin anak, mukul anak. Pasti nyesel kan? Nyesel. Itu cuma hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Nyesel. Suami bentak istrinya, pasti nyesel. 5, 4, 3, 2, 1, 1001, 1999. Kalau suami istrinya kadang agak lama soalnya gitu. Munculnya rasa sesal agak lama. Itu. Ibunda kita Aisyah juga nyesel. Keluar dari kamar, mendekat lagi kepada Rasulullah dan para tamu yang melanjutkan obrolan dan makan-makan itu. Kemudian, ya kalau bahasa kita sekarang, maaf ya, terus gimana? Semua orang yang melakukan hal yang kasar kepada yang disayangi itu pasti nyesal. Sayyidina Umar bin Khattab mukul adiknya Fatimah binti Al-Khattab gara-gara menyembunyikan Al-Quran yang dibacanya. Ketika dia ketok-ketok pintunya, dia dobrak. Dan itu nyesalnya jadi jalan hidayah. Memang karena ada dua macam orang nyesel. Ada nyesel lalu minta maaf, ada nyesel tapi gengsi. Nah, ini penyakit. Nyesel tapi gengsi gitu. Ini nyesel minta maaf. Sama, ibunda kita Aisyah mendekat, ya Rasulullah, terus gimana? Nah, kalau Rasulullah mengatakan begini, enggak sayang, kamu itu istriku yang paling sayang, udah gak usah dipikirin, pokoknya I love you. Itu namanya membiarkan tetap bengkok. Kalau Rasulullah ngomong begitu. Apa yang dikatakan Rasulullah SAW? Beliau meluruskan. Meluruskannya juga solutif. Apa kata beliau? Piring diganti piring, makanan diganti makanan. Kan sekaligus mendidik. Takdibnya jadi di situ. Jadi meluruskan kesalahan sekaligus mendidik. Ya namanya kalau ada tamu itu ya disediakan makanan. Itu kan ngomong begitu. Tetapi beliau dengan mengatakan piring diganti piring, makanan diganti makanan. Indah sekali. Inilah Rasulullah. Tidak mematahkan, tidak membiarkan tetap bengkok, meluruskan tanpa mematahkan. Sesuai dengan apa yang beliau sabdakan. Khairukum wa li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian yang terbaik kepada keluarganya, dan aku adalah
tanpa congkak, tanpa sombong, suri teladan tentang bagaimana berbuat terbaik terhadap keluarga. Kisah kedua, ini agak lebih ekstrim. Karena dulu bikin geger para ulama. Ini ceritanya, dalam satu perjalanan, Nabi SAW itu mengajak ibunda kita Aisyah dan ibunda kita Sofia bareng. Ibunda kita Aisyah itu tipenya kalau bawa bekal yang ringkes-ringkes. Kalau sodakoh di jalan, pakainya uang, gampang, simple. Itu ibunda kita Aisyah. Ibunda kita Sofia sebaliknya, sukanya bawa barang-barang macam-macam. Bekalnya itu dalam bentuk berbagai macam barang dan peralatan. Dan juga kalau sodakoh, beliau sukanya ngasih barang, bukan ngasih uang. Jadi kan orang itu beramalnya punya kesenangan dan kecenderungan masing-masing gitu. Qadarullah, untanya Aisyah itu gede gesit, untanya Sofia kecil lambat. Sehingga dalam perjalanan ini, apa yang terjadi? Ibunda kita Sofia ketinggalan terus, sehingga harus ditunggu di tempat peristirahatan. Kita kok belum berangkat ini, nunggu ibunda kita Sofia masih nyusul OTW gitu. Gara-gara itu maka Rasulullah SAW mendekati ibunda kita Aisyah di satu perhentian. Kemudian beliau bersabda, Aisyah, kan unta Aisyah cepet gesit, tapi bawaannya kan dikit. Untanya Sofia kan kecil, lambat, bawaannya banyak. Gimana kalau habis ini untanya tukeran? Anda tahu perasaan ibunda kita Aisyah? Apa urusanku dengan pilihan unta dia kan itu? Kok jadi aku yang harus ngalah, harus berkorban? Nehi gitu beliau. Jangan kan begitu. Di situ beliau merasa seakan-akan, loh kok aku yang harus berkorban? Kok aku yang harus ngalah? Kok dia yang diutamakan? Kok dia yang dikasih perhatian lebih? Maka ibunda kita Aisyah ketika itu marah, cemburu. Anda tahu kalimatnya? Ini yang bikin geger para ulama, kalimat ibunda kita Aisyah. Karena kalau diterjemahkan, kalimat ibunda kita Aisyah itu kira-kira maknanya, kamu tuh Nabi bukan sih? Kamu tuh Nabi bukan sih? Kenapa bikin geger para ulama? Karena meragukan kenabian Rasulullah Muhammad SAW itu hukumnya kafir, iya kan? Meragukan kenabian Rasulullah Muhammad SAW itu pembatal keislaman. Kok Aisyah ngomong begitu? Maka para ulama mengatakan ini bukan meragukan kenabian suami, ini kalimat wanita cemburu. Harap difahami sesuai konteks. Enggak, itu enggak meragukan kenabian suaminya. Jadi teman-teman, kalau istri Anda belum mengatakan, kamu tuh ustadz bukan sih? Gitu. Rumah tangga masih aman. Rumah tangga masih aman. Ini sampai di level itu. Kamu tuh Nabi bukan sih? Jadi aslinya kalimatnya lebih panjang. Aslinya kalimatnya berbunyi, aku tuh tahu kamu tuh Nabi, tapi kenapa hari ini aku merasakan bahwa kamu kok gak adil sama aku? Enggak, kamu pasti adil karena kamu Nabi. Cuma ini perasaanku, dan kamu harus tahu perasaanku ini, makanya aku sampaikan. Cuman kalimat ini kalau buat marah kepanjangan. Kalimat marah itu kan harus ringkas, padat, jelas gitu kan. Kalimat marah kok kepanjangan, itu namanya penjelasan, bukan kemarahan gitu. Maka beliau menggunakan kalimat itu. Kamu tuh Nabi bukan sih? Kalau seperti itu, Rasulullah kasih tips jawabnya juga santuy. Kamu tuh Nabi bukan sih? Apa jawabannya? Menurut kamu? Iya. Jawaban beliau, menurut kamu? Ya Nabi, aku tahu. Tapi itu ibunda kita Aisyah protes. Nah di sini ada prinsip baru bunda. Ini perhatikan, prinsip penting. Kalau suami istri berkonflik, apa tugas orang tua? Apa tugas orang tua? Belain anak sendiri? Enggak. Kalau orang tua belain anak sendiri, masalah akan makin panjang. Masalah akan makin rumit. Kalau terjadi masalah antara suami istri, tugas kita sebagai orang tua belain menantu. Tugasnya mertua belain menantu. Itu insya Allah masalah cepat selesai. Maka dalam peristiwa ini yang muncul Abu Bakar. Abu Bakar lihat Aisyah bentak-bentak Rasulullah, belain siapa? Belain Rasulullah. Ibunda kita Aisyah direnggut sampai kainnya begini, pakaiannya begini, kemudian mengatakan, apa yang kamu lakukan wahai putriku? Celaka kamu. Dia mungkin gak marah, tapi kalau Rabbnya Jalla wa'ala yang marah, celaka kita sekeluarga. Iya kan? Jadi kamu ngomel-ngomel sama suamimu begini, suamimu sabar, diem begitu, dia gak marah. Tapi celaka kita kalau Rabbnya yang marah gitu. Karena
bentak sama bapaknya, Aisyah ini sangat takut kepada bapaknya. Langsung diem. Kalau ada seorang anak atau seorang istri dimarahin oleh orang tuanya, apa tugas suami? Belain istri. Tugas suami belain istri. Maka Rasulullah mendekat dan kemudian mengatakan, ya Abu Bakar, sudah, Aisyah nggak salah, ini istriku, kamu jangan ikut campur. Dah. Lalu Abu Bakar pergi. Apa yang dikatakan Nabi SAW? Tuh kan, siapa yang belain kamu? Kata Aisyah, iya tahu kamu. Rasulullah mengajukan request awal. Jadi tukeran unta ya? Enggak! Jadi tukeran unta ya? Masya Allah, tapi akhirnya kemudian beliau ridha tukeran unta itu. Tabarakallah. Ini gambaran seperti apa sih rumah tangga Rasulullah. Bukan tanpa masalah. Siapa bilang Rasulullah itu rumah tangganya tanpa masalah? Banyak masalah. Tapi bagaimana cara beliau untuk menyelesaikan masalah, itulah yang kemudian menjadi sumber buat kita. Makanya tadi kedudukan perempuan itu, kalau sebagai ibu surga di bawah telapak kakinya, kalau sebagai ibu maka bakti kepadanya itu medali emas, perak, perunggu, bapak-bapak cuma hadiah hiburan. Kalau sebagai istri maka ukuran kemuliaan seorang laki-laki adalah bagaimana dia memperlakukan istri. Yang ketiga sebagai anak, sebagai anak perempuan. Maka Nabi SAW satu hari di majelis bersabda, di masa ketika orang merasa memiliki anak perempuan itu rugi. Kenapa? Gak bisa melanjutkan nasab. Makanya dulu Rasulullah SAW itu oleh Nadhr bin Haris, menurut sebagian mufasir Nadhr bin Haris, itu dibilang abtar. Abtar itu orang yang terputus nasabnya, karena beliau anak laki-lakinya wafat waktu kecil semuanya, sehingga beliau dianggap nasabnya putus. Maka Nadhr bin Haris ini manggil Rasulullah abtar. Jadi kalau Rasulullah mau ke Ka'bah lewat Darun Nadwah, lewat tempat kongkonya orang-orang Quraisy itu mungkin, ya si Nadhr bin Haris bilang, mikir-mikir, abtar mau lewat. Jadi ngeledekin terus dengan kata-kata abtar. Tapi Allah kemudian membalas dengan mengatakan dalam surah Al-Kautsar, inna syani'aka huwal abtar. Yang kemudian suka mencaci maki kamu itu, wahai Muhammad SAW, adalah yang abtar, yang terputus. Iklan sedikit lagi insya Allah. Itu terputus. Musuh-musuh Rasulullah SAW yang lain itu separah-parahnya, itu malah ada anaknya yang kemudian masuk Islam dan membawa kebaikan bagi Islam, keharuman Islam. Separah-parahnya Walid bin Mughirah itu nyerang Quran, tapi Allah menakdirkan Khalid bin Walid jadi pedang Allah. Separah-parahnya Uqbah bin Abi Mu'ayth itu mencaci maki Rasulullah dan bahkan pernah menuangkan kotoran ke punggungnya Rasulullah. Tetapi yang namanya Uqbah bin Abi Mu'ayth punya anak namanya Walid bin Uqbah bin Abi Mu'ayth, yang nanti di masa Utsman bin Affan menjadi gubernur Kufah, bahkan kemudian juga menjadi seorang yang sangat penting perannya dalam melakukan futuh sampai ke Uzbekistan sekarang. Separah-parahnya Abu Jahal punya anak namanya Ikrimah bin Abi Jahal. Itu gak putus karena punya anak-anak yang kemudian menjadi pahlawan-pahlawan Islam. Tapi Nadhr bin Haris itu putus. Gak ada di antara anaknya yang masuk Islam. Habis. Putus. Itu yang disebut inna syani'aka huwal abtar. Dia putus. Jadi ketika zaman orang itu menghina anak perempuan, bahkan dulu di zaman jahiliyah anak perempuan dikubur hidup-hidup karena dianggap merugikan, dikasih makan dari kecil sampai besar, besarnya diambil orang. Jadi nggak ada return of investment, itu nggak ada. Nggak ada kalau anak perempuan itu dianggapnya begitu. Maka sudah hina gitu ya, dia nggak ada ROI gitu. Itu anak perempuan, dianggapnya begitu. Di zaman ketika pandangan orang sebagian masih seperti itu, maka Allah menakdirkan beliau punya anak-anak perempuan, dan kemudian beliau SAW bersabda, barang siapa memiliki 3 orang anak perempuan, dia didik dengan baik, maka baginya surga.
Ahlan wa sahlan. Barang siapa punya 3 anak perempuan dididik dengan baik, maka baginya surga. Lalu ada yang sahabat ini ngacu. Memang sahabat ini Masya Allah berkahnya luar biasa. Karena sahabat ini kemudian bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau 2 anak perempuan? Jadi kan tadi yang disebut masuk surga kalau punya 3 anak perempuan dididik dengan baik. Bagaimana kalau cuma 2 anak perempuan ya Rasulullah? Maka Nabi SAW bersabda, barang siapa memiliki 2 anak perempuan dididik dengan baik, maka baginya surga. Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim ketika menjelaskan, beliau memberi tambahan keterangan, seandainya ada sahabat yang ngaco dan kemudian mengatakan, bagaimana kalau 1 anak perempuan ya Rasulullah? Niscaya Rasulullah juga mengatakan, barang siapa memiliki seorang anak perempuan dididik dengan baik, maka baginya surga. Jadi kalau jadi anak, dia pintu surga untuk ayahnya, pintu surga untuk orang tuanya. Itu anak laki-laki nggak ada hadisnya ini. Jadi perempuan ini kemuliaannya seperti itu. Maka Quran itu membantah kitab-kitab sebelumnya yang telah disimpangkan. Misalnya kitab-kitab sebelum Al-Quran itu mengalami persoalan yang disebut sebagai persoalan misoginis atau memandang rendah perempuan, karena terjadi perubahan di dalam lafaz-lafaz yang ada di dalamnya. Menurut Bible misalnya, itu ketika di surga yang digoda oleh iblis itu Hawa, yang kena godaan itu Hawa. Lalu Hawa merajuk kepada Adam, bang, buahnya ranum, bagus banget, enak banget, mau bang, kalau abang cinta sama aku harus petik itu bang, kita makan bareng ya bang. Gak boleh deh, sama Allah gak boleh. Jadi abang gak sayang sama aku? Itu menurut pandangan Bible. Jadi kalau menurut Bible, yang digoda iblis adalah Hawa. Hawa merajuk kepada Adam, membuat mereka makan buah yang dilarang, membuat mereka dikeluarkan dari surga. Siapa yang salah? Hawa. Itu menurut Bible. Jadi kalau bapak-bapak ngikutin ceritanya versi ini, bapak-bapak ini Muslim tapi terpengaruh Bible. Karena menurut Quran gak gitu. Kata Quran, fawaswasa ilaihi masyaitan, maka syaitan memberi waswas kepada dua-duanya. Jadi yang digoda syaitan siapa? Dua-duanya. Kan waswasnya jelas. Mana hakuma rabbukuma antil kumasyajar illa antakuna malakain au takuna minal khalidin. Sesungguhnya Tuhanmu tidaklah melarang kamu berdua dari mendekati pohon ini, melainkan karena Tuhanmu itu tidak ingin kalian berdua menjadi malak, 2 yang berkuasa, dan Tuhanmu tidak ingin kalian menjadi khalidin, makhluk abadi. Jadi godaannya manusia itu di situ-situ aja. Godaan untuk berkuasa, godaan untuk abadi. Kalau bapak-bapak biasanya godaan berkuasa, kalau ibu-ibu godaan abadi. Makanya ada skincare, anti kerut, anti aging formula, gitu ya, anti penuaan dini, gitu ya, anti keriput, gitu lah, gitu ya. Nah, yang berbahaya godaan untuk berpuasa secara abadi, 3 periode, 4 periode, nah, bahaya itu. Gitu. Itu godaan untuk berpuasa yang abadi itu paling berbahaya. Gitu. Itu double kill, gitu ya. Dan itu sudah diwaswaskan setan sejak di surga. Jadi salah satu bentuk godaan setan itu namanya waswas. Waswas itu bisikan bahwa kalau kamu mentaati Allah kamu rugi, kalau kamu bermaksiat kepada Allah kamu untung. Itu waswas. Wah, jangan-jangan kalau pakai jilbab susah dapat jodoh. Itu waswas. Oh, jangan-jangan kalau terlalu rajin sholat berjamaah begini susah dapat pekerjaan. Was-was. Termasuk was-was. Wah, kalau penampilannya terlalu islami nanti dituduh teroris. Kalau di masjid terus disangka pengangguran. Itu was-was gitu ya. Itu was-was. Nah, tadi was-wasnya kepada Adam dan Hawa. Jadi menurut Quran yang digoda dua-duanya. Fa'azallahuma syaitanu fa'akhrajahuma mimma kana fi, maka setan menggelincirkan keduanya sehingga setan bisa mengeluarkan keduanya dari dalam surga.
Insyaallah. Jadi Quran itu adil. Quran itu clear. Quran itu indah di dalam memberikan pemahaman kepada kita tentang perempuan. Makanya ada surat The Ladies, An-Nisa. Dalam surat An-Nisa ini dimulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Kata Allah Subhanahu wa taala, Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, ittaqu, bertakwalah kalian. Wah, ini menarik. Biasanya kan kita belajar iman dulu baru takwa. Maka ya ayyuhalladzina amanu taqu itu banyak di dalam Quran. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Tapi ini wahai manusia, bertakwalah kepada Allah. Kok bisa begitu? Nanti harus dibahas tafsir. Kok bisa yang diseru manusia untuk bertakwa kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu. Laki-laki dan perempuan itu aslinya satu. Asli pakai sod bunda. Asli itu satu. Jadi kita ini asalnya sama. Wa khalaqa minha zawjaha. Dari dirinya lah lalu Allah menciptakan pasangannya. Dari Adam lah Allah menciptakan Hawa. Tadi sudah kita baca hadisnya dalam riwayat Imam Al-Bukhari dari rusuk sebelah kiri. Kenapa rusuk sebelah kiri kan? Ada syairnya. Bukan dari tulang ubun wanita dicipta, karena berbahaya kalau wanita hanya disanjung dan dipuja. Bukan pula dari tulang kaki, sebab hinalah lelaki yang menginjak dan memperbudak kaum istri. Tetapi dari rusuk kiri, dekat ke jantung hati untuk dicintai, dekat ke tangan untuk dilindungi. Wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dan Allah kembang biakkan dari keduanya laki-laki dan perempuan yang banyak, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berbeda warna kulit, berbeda bahasa. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Tapi ingat, semua kita ini kulitnya hitam, kulitnya merah, kulitnya putih, kulitnya kuning, semua dari satu asal, Adam. Dan Adam dari tanah. Jangan merasa lebih dari yang lain. Jangan merasa lebih mulia daripada suku ataupun ras yang lain. Gak ada. Gak ada kelebihan orang Arab atas orang Ajam kecuali dengan takwanya. Gak ada kelebihan orang Ajam atas orang. Sebaliknya gak ada. Gak ada kelebihan bawahan daripada atasan ataupun atasan dari bawahan. Jangan sombong. Jadi atasan di Tanah Abang, atasan 100.000 dapat 3. Atasan itu 100.000 dapat 3 di Tanah Abang. Gitu ya. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan nama Allah itu kalian saling meminta satu sama lain dan juga saling menyambung silatil arham, kekerabatan. Kata silatil arham, silaturrahim itu dari kata rahim, ibu. Jadi disebut silaturahim itu nyambung hubungan berdasarkan rahimnya ibu. Nasab mungkin yang disebut nama bapak, tapi kalau silaturahim yang disebut adalah rahimnya ibu. Bapak nggak punya rahim. Saking hebatnya perempuan itu, kata Kiai Anwar Zahid, Allah menitipkan salah satu alam dalam rangkaian alam yang harus dilalui manusia itu di perempuan. Iya kan? Masya Allah. Saking kuatnya perempuan, Allah menitipkan salah satu alam. Coba laki-laki suruh gembel alam kubur, nggak bisa. Ini wanita bawa alam rahim, ya bagi-bagi tugas kan. Bapak-bapak coba gembel alam kubur, nggak bisa Pak. Kan ada alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam kubur, alam akhirat. Wanita itu ketitipan salah satu alam, alam rahim namanya. Bapak-bapak mau nyaingin, coba gembel alam kubur, kan nggak bisa. Insyaallah. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah senantiasa maha mengawasi. Ada malaikat yang raqibun atidun, senantiasa mengawasi dan pengawasannya tidak pernah lepas. Ini muqaddimah surah An-Nisa. Ya, jadi katanya mau dikaji tafsirnya, ya kan? Kita harus berhenti di bagian paling menarik untuk
dilanjutkan di lain waktu. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.